Kembali lagi di pembahasan dari manhwa Memoir of the King of War. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, di saat Sayu tersenyum bahagia, dikarenakan ia berpikir melawan para immortal bersama dengan gurunya. Namun pemikiran itu terhenti, karena ia mencium bau darah yang menyebar di udara. Lalu, Sayu menoleh ke arah datangnya Mak Junhoo, yang berbalik arah menuju saudaranya. Dari jauh, ia memanggil saudaranya. Ia mengatakan bahwa ada banyak mayat di sini. Mendengar itu, Mak Goyo pun terkejut. Pada akhirnya mereka semua dapat melihat mayat-mayat itu. Dari atas tebing, beberapa dari mayat itu terlihat seperti warrior dari keluarga Moyong, sementara yang lainnya tampak seperti pengembara. Tampaknya mereka benar-benar melibatkan pengembara desa Daeryok. Keluarga Moyong dan desa Daeryok benar-benar serius berkelahi. Lalu Mak Goyo mengatakan, "Jika sudah seperti ini, maka aku tidak bisa menjamin keselamatan kita sekarang." Ia menyuruh semua rombongannya untuk memacu kuda mereka lebih cepat dan waspada, karena mereka harus sampai di Shenyang hari ini. Sebagai pemimpin, ia menginstruksikan untuk semuanya bertahan, karena mereka harus keluar dari Hyolupyong secepat mungkin. Tanah pun bergetar, dikarenakan langkah kuda dari rombongan biro kuda besi. Membuat suasana di jalan itu menjadi menegangkan juga mencekam. Dari mayat-mayat itu, Sayu juga melihat mayat dari orang Goryeo. Karena menurut Sayu, pakaian yang dikenakan mayat itu adalah pakaian Goryeo. Di dalam pikirannya ia pun bertanya-tanya, apakah mungkin orang itu datang jauh-jauh ke sini untuk mencari nafkah atau menjadi pengembara? Namun pemikiran itu terpecah, dikarenakan Mak Goyo berteriak mengatakan, "Kamu pasti kaget setelah melihat begitu banyak mayat. Kurasa pengembara desa Daeryok terlibat. Mereka mungkin tidak ingin menyia-nyiakan warrior faksi mereka. Tidak mungkin mereka tidak mengetahui sejarah keluarga Moyong." Mendengar itu, Sayu di dalam hatinya bergumam tentang orang-orang itu, yang pada akhirnya apakah mereka diperlakukan hanya sebagai objek? Tapi, jika ada begitu banyak orang dari Goryeo di Shenyang, mungkin ada seseorang yang mengetahui sesuatu tentang putri dari gurunya dan kakak Muae. Lalu dari arah depan, Mak Junhoo mengatakan kepada saudaranya bahwa ia sudah bisa melihat patung naga hitam perunggu di depan sana. Mendengar itu, Sayu pun menjadi tertarik dan menoleh ke arah depan untuk melihatnya. Mak Goyo kembali menjelaskan bahwa disinilah perang sengit antara Goryeo dan distrik pusat terjadi. Masih ada beberapa jejak darah dan air mata yang ditinggalkan oleh para warrior di sini. Itulah mengapa tempat ini disebut Hyolupyong. Patung naga hitam perunggu dibuat untuk mengenang para warrior itu. Pada awalnya, ada dua naga hitam. Tapi 10 tahun yang lalu, salah satu dari dua naga itu berubah bentuknya. Yah, tidak ada yang tahu bagaimana patung naga hitam raksasa yang beratnya lebih dari 10.000 pound berakhir seperti itu. Patung naga hitam perunggu itu berada di dua sisi puncak gunung yang terbelah dua. Patung naga hitam perunggu itu dipahat dengan sangat teliti dan juga kokoh. Namun di salah satu patung itu, Sayu bisa melihat jejak dari kekuatan sang guru. Benar saja, patung naga yang keras itu telah berubah menjadi berbentuk bola besar. Namun, untuk memastikan lagi apakah itu benar sang guru yang melakukannya, ia akan mengetahuinya jika ia sampai di Shenyang. Singkat cerita, akhirnya mereka telah sampai di Shenyang. Di gerbang itu mereka pun berpisah. Mak Goyo mengatakan bahwa cabang biro kuda besi mereka yang dibuka di tempat ini ada di suatu tempat di Dongjukro. Mendengar itu, Sayu langsung memberikan gestur salam penghormatan kepada dua saudara itu. Ia mengucapkan terima kasih karena mereka membawanya datang ke sini dengan selamat. Namun Mak Junhoo melakukan gestur yang sama dan mengatakan bahwa, "Karenamu, kita juga memiliki seseorang untuk diajak bicara. Semoga perjalananmu aman." Sayu pun menanggapi itu dengan tersenyum. Dari belakang, tangan dari Mak Goyo menyentuh bahunya dan mengatakan bahwa ia ingin minum bersama Sayu. "Tapi sayangnya kita harus pergi sekarang," ucap Mak Goyo. Lain kali jika Sayu punya waktu, ia menyuruhnya untuk mencari biro kuda besi. Sambil tersenyum, Mak Goyo juga berharap sesuatu yang baik akan terjadi dalam perjalanan mereka. Melihat semangat dari teman barunya ini, Sayu pun tersenyum, dan ia pun mengatakan bahwa ia pasti akan datang untuk melihat kalian. Lalu rombongan biro kuda besi dan Sayu berpisah di tempat itu, menuju tujuan masing-masing. Sayu pun melihat mereka yang berlahan pergi menjauh. Setelah itu, Sayu pun pergi dengan cara melompati setiap bangunan di sekitarnya, hingga ia menemukan tempat yang bagus. Tempat bagus itu tepatnya berada di atas gapura pintu masuk. Ia pun melompat ke arah itu dan bergelayutan di salah satu tiang bendera. Sambil melihat ke arah bawah yang dipenuhi bangunan-bangunan rumah para penduduk, ia pun merasa sangat senang dan tersenyum menyeringai.
Sesuai harapannya, gumamnya, sebab ia yang telah menargetkan keluarga Moyong. Namun senyuman itu berubah ketika ia mendengar jeritan seseorang yang meminta tolong. Dari atas, Sayu mencari di mana arah datangnya suara itu, hingga akhirnya ia menemukannya. Terdapat seorang anak kecil yang sedang dipukuli oleh 3 orang pria dewasa. Salah satu dari 3 orang itu mengatakan kepada anak kecil bahwa ia sudah menyuruhnya untuk enyah dari tempat ini. Akan tetapi, anak kecil yang dipukuli itu hanya bisa meminta pertolongan, berharap ada seseorang yang mendengar dan menolongnya. Mendengar itu, Sayu pun memahami bahasa anak itu yang berdialek Goryeo. Lalu, dari atas gapura, Sayu melompat turun ke arah mereka semua. Anak kecil yang dipukuli itu, ia mengatakan bahwa ibunya sakit. Itu sebabnya ia harus menemukan sang ayah. Namun pria yang memegang pemukul tidak peduli. Sambil terus memukul, ia mengatakan bahwa ini bukan tempat di mana kamu bisa berkeliaran meminta bantuan orang. Seketika ia pun terkejut ketika Sayu tiba-tiba muncul di sebelahnya dan mengatakan, "Lihat, bukankah kamu terlalu keras pada anak itu?" Lalu dengan ki guntur di tangannya, Sayu menempelkan telunjuknya pada tongkat pemukul milik pria itu. Seketika tongkat pemukul itu langsung hancur menjadi kepingan kecil. Sontak pria itu langsung terdiam membeku di tempat. Ia melihat kekuatan yang sangat mengerikan yang bisa membuat tongkatnya hancur. "Kamu tampaknya salah satu faksi publik. Apakah tugasmu sebagai orang dewasa untuk menghukum anak-anak?" ucap Sayu, namun kedua jari telunjuknya langsung menyentuh kedua dahi dari rekan 3 pria tersebut. Sayu kembali menyalurkan energi ki gunturnya, hingga membuat 3 orang pria itu terpental dan jatuh terkapar. Sedangkan pria yang satunya hanya jatuh terduduk gemetaran. Anak kecil yang melihat itu, ia hanya terdiam dan bingung dengan keadaan yang tiba-tiba ini. Sayu pun menoleh ke arah anak itu, lalu bertanya, apakah dia berasal dari Goryeo? Ternyata aksi Sayu itu dilihat oleh seorang pak tua dari atas atap. Ia mengamati sambil menikmati sebotol arak. "Astaga, bisakah kamu melihat itu? Seni bela diri itu. Apakah itu miliknya?" ucap pak tua itu sambil tersenyum. Kembali ke arah Sayu. Ketika Sayu yang bertanya kepada anak kecil itu tentang apakah dia berasal dari Goryeo, sontak anak itu pun terkejut mendengar Sayu yang berbicara dengan dialek dari Goryeo. Lalu anak kecil itu bertanya, apakah Sayu berasal dari Goryeo juga? Namun pembicaraan mereka terjeda akibat salah satu pria yang gemetar tadi berteriak ke arah mereka. Ia marah dan mengumpat dengan kata-kata kasar. Pria itu bersikap arogan, meremehkan Sayu yang berani mengganggu urusannya. Lalu dengan gaya sok hebatnya, ia menerjang ke arah Sayu, bertindak mengancam tidak akan membiarkan Sayu lolos dari kematian. Namun, tangan yang ia arahkan disambut hangat oleh Sayu, jari-jari mereka saling menyatu. Sayu mencengkram tangan pria di hadapannya, lalu ia alirkan energi ki gunturnya. Ki biru itu berlahan masuk ke aliran pembuluh darah, dan seketika memelintir lengan pria tersebut, yang membuat pria itu teriak histeris, menahan rasa sakitnya. Sayu pun mengatakan bahwa, apa yang dilakukan anak itu bagi kalian yang berlebihan ini? Ia pun mempertanyakan, apakah hak publik semuanya bohong? Lalu terdengar seseorang berkata, yang memalukan adalah, apakah publik yang bahkan mengkritiknya? Mendengar itu Sayu pun terdiam. Entah bagaimana Pak Tua yang sebelumnya berada di atas atap, kini tiba-tiba sudah berada di bawah. Pak Tua itu kembali menjelaskan tentang anak itu, yang bahkan setelah banyak peringatan, dia masih kembali ke wilayah open house lagi. Lalu Pak Tua itu memperkenalkan dirinya. Aku orang bijak, Hong Mugyu, dan tinggal tepat di belakang open house. Dan dia juga mempertanyakan siapa nama anak muda di hadapannya. Melihat Pak Tua itu yang sopan memperkenalkan dirinya, Sayu juga balas memperkenalkan dirinya yang bernama Sayu dari Goryeo. Pak Tua yang berpenampilan layaknya seorang pengemis itu memanggil Sayu dengan sebutan pemuda. Lalu ia mengatakan, bagaimana kalau Sayu membiarkan bajingan jelek itu pergi? Mereka memang sungguh bajingan, tapi bukankah kamu berpikir bahwa kamu tidak perlu membuat mereka lumpuh? Apakah itu sebuah saran? Namun, mereka harus setara, ucap Sayu. Ia lanjut berkata bahwa, sekarang, aku tidak berpikir kita berada dalam situasi yang sama. Sambil ia memelintir tangan dari pria itu. Mulai saat ini, Pak Tua akan saya panggil dengan julukannya, orang bijak. Lalu orang bijak membenarkan, bahwasannya Sayu memang tidak salah. Tapi yang ia maksud adalah, bahwa Sayu orang yang tidak boleh diganggu oleh para pengemis itu. Dan anak itu juga akan aman. Bukankah itu lebih baik? Orang bijak memberikan jalan tengah penyelesaian dari masalah ini. Sayu pun tersenyum menyetujui saran itu dan mengatakan bahwa orang tua itu begitu licik. Seketika ia melepaskan cengkeramannya. Pria itu pun langsung jatuh ke tanah dengan jari-jari yang terpelintir dan lengannya yang berubah bagaikan tulang berbalut kulit.
Melihat Sayu yang sudah melepaskan lawannya, orang bijak tertawa. Ia senang Sayu mendengarkan kata-katanya. Terima kasih anak muda, ucap orang bijak. Lalu Sayu mengalihkan pandangannya ke arah si anak kecil. Ia bertanya siapa nama anak itu. Dengan sorot mata yang tajam, anak kecil itu mengatakan, namanya adalah Oh Sung-woo. Sayu pun bertanya kepada Oh Sung-woo bahwa ia mendengar ibunya yang sedang sakit. Lalu Sayu mengajak Oh Sung-woo untuk pergi memeriksa keadaan sang ibu. Oh Sung-woo pun menyetujui niat baik dari sang penyelamatnya. Lalu mereka berjalan meninggalkan orang bijak. Sedangkan di tempat orang bijak saat ini, pria yang Sayu kalahkan memanggil orang bijak dengan sebutan penatua. Ternyata orang bijak ini adalah atasan mereka. Pria itu menjelaskan bahwa Sayulah orang yang telah ikut campur. Lalu kenapa Anda membiarkan dia pergi begitu saja? Ucapnya sambil memegangi lengannya. Namun orang bijak hanya mendecak. Ia berkata kepada pria itu yang bahkan tidak tahu bahwa ia telah menyelamatkan hidupnya. Jika aku tidak melangkah, kalian akan, tidak, seluruh cabang publik Shenyang akan berada dalam bahaya besar. Lihat, dia bisa membunuhmu jika dia tidak berubah pikiran. Tapi tetap saja, dia membiarkan kalian hidup. Ucapnya sambil melihat ke arah kedua pria yang terkapar dengan mulut yang mengeluarkan busa. Lalu orang bijak itu bertanya, apakah kamu melihat tangannya? Tangan giok panjang dan ramping. Itu sama dengan tangan seorang wanita yang tidak pernah melakukan apa-apa. Saat aku melihat tangan yang indah itu bukan tangan giok yang panjang dan ramping. Tapi itu tangan iblis. Dengan sangat senang orang bijak itu kembali menceritakan kisah hari itu. Kisah di 10 tahun yang lalu, di mana ada seorang lelaki tua berdiri di depan patung naga hitam perunggu dengan tangan yang sama. Kesan pertamaku padanya, dia orang yang sangat pendiam. Aku tidak tahu berapa lama dia berdiri di sana. Dia adalah orang tua yang pendiam, sehingga aku bahkan tidak tahu kapan dia tiba di sana, dan dia adalah master yang kuat. Orang tua itu juga memiliki tangan giok yang panjang dan ramping. Namun begitu ia menyentuh patung itu, aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku lupakan. Patung naga hitam perunggu itu bergerak seolah-olah hidup. Patung itu memutar seperti kesakitan. Jika seni bela diri orang itu terungkap, bahkan dalam imajinasiku, itu benar-benar membuatku ketakutan. Lalu lelaki tua itu menghilang, dan hanya patung naga hitam perunggu yang terdistorsi itu. Yang tersisa, dadaku menjadi sesak setelah itu. 10 tahun telah berlalu, tetapi aku masih tidak bisa melupakan apa yang telah dikatakan orang tua itu. Orang itu berkata, keturunanku akan datang. Cerita dibuka dengan diperlihatkan pemandangan senja di Shenyang, tepatnya di sekitar kediaman keluarga Moyong. Cahaya senja itu bersinar indah ke rumah-rumah dan gunung keluarga Moyong. Sore itu, beberapa pasukan dari keluarga Moyong berjalan pulang, kembali ke keluarga Moyong. Salah satu orang yang kedudukannya lebih rendah memanggil orang di depannya dengan sebutan tuan. Ia berkata kepada tuannya, mengapa kita tidak minum sebelum kembali ke keluarga Moyong? Semua orang lelah dari misi keamanan. Namun tuannya yang lebih berakal daripada anak buahnya ini mengatakan, omong kosong, apakah kamu lupa bahwa kita sedang berperang dengan desa Daeryok? Aku tidak berpikir bahwa desa Daeryok cukup gila untuk menyerang kita di Shenyang. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah bahkan untuk 1 detik pun. Akan tetapi, secara tiba-tiba, Gemusu muncul di hadapannya dan telah menusukkan tangan yang menembus tubuhnya. Lalu Gemus berkata, tidakkah kamu berpikir bahwa tidak apa-apa untuk meminum segelas minuman keras dalam perjalanan ke dunia bawah? Namun seseorang yang dipanggil tuan itu mempertanyakan keberadaan Gemusu di tempat ini. Di Shenyang, seketika ia langsung memuntahkan cairan merah dan tubuhnya langsung jatuh tersungkur di lantai jalanan. Melihat tuannya yang sudah tidak bernyawa, para anak buahnya mengancam Gemusu yang mulai berjalan ke arah mereka. Beraninya kau memprovokasi perang di pangkalan keluarga Moyong. Kamu pasti sudah gila. Lalu mereka semua bersama-sama menyerang Gemusu. Namun Gemusu sendiri langsung berteriak memanggil para Chusaljo dan menyuruhnya untuk memotong tangan dan kaki keluarga Moyong terlebih dahulu. Maksud dari memotong tangan dan kaki ini ialah menghabisi orang-orang yang mengabdi atau bekerja sebagai tangan dan kaki untuk keluarga Moyong. Sampai kelapa mereka dipenggal, teriak Gemusu dengan keluarnya para Chusaljo dari arah belakangnya. Singkat waktu, 2 saudara Moyong telah sampai dan melihat para pasukannya yang sudah mati dan terhampar di jalanan. Persis seperti yang ayah katakan, sekarang bajingan dari desa Daeryok itu segera memamerkan taring mereka. Ucap Moyong Gun Sesong kepada adiknya Moyong Kwang Seong. Ia pun bertanya kepada adiknya, bagaimana situasinya? Moyong Kwang Seong menjawab bahwa situasinya saat ini sulit diprediksi.
Sekarang ada banyak pertempuran yang terjadi di seluruh Shenyang. Mendengar jawaban itu, Moyong Gunseong tersenyum. Ia memuji kepintaran desa Daeryok yang memulai dengan memotong tangan dan kaki kita dari dalam wilayah kita sendiri. Tiba-tiba, Moyongji datang menyapa dua saudaranya. Moyongji sendiri memanggil kakak tertuanya ini dengan panggilan saudara besar. Begitu juga dengan Moyong Gunseong yang memanggil adik bungsunya ini dengan panggilan Jia. Moyongji melaporkan bahwa Liga Singa dari bakat kebajikan angin utara telah muncul. Sontak, dua saudaranya pun terkejut mendengar kabar itu. Cheol Murin dari Liga Singa. Apakah kamu yakin? Tanya sang kakak, memastikan. Ya, aku mengkonfirmasinya, balas Moyongji. Moyong Kwangseong pun mengatakan bahwa sepertinya Liga Singa akan terlibat dalam hal ini. Menurutnya, masalah ini harus segera mereka tangani. Dipastikan Cheol Murin itu akan berpihak pada desa Daeryok yang berada di bawah komando Liga Singa. Yah, kakaknya pun membenarkan hal itu. Ia sangat yakin. Tapi, menurutnya, jika mereka menyerangnya dengan tergesa-gesa, kita bisa mengubah seluruh Liga Singa menjadi musuh. Itu sebabnya, kita harus mencari tahu niatnya terlebih dahulu. Kurasa kita perlu bertemu dengannya secara pribadi, ucapnya sambil tersenyum menyeringai. Syarat akan niat terselubung. Lalu dia menyuruh kedua adiknya pergi ke Gua Punggungan Utara. Beritahukan kepada ayah tentang ini, dan bersiap-siap. Mungkin semuanya akan berakhir malam ini. Cerita berpindah ke sisi lain, di mana di dalam ruangan ada seorang wanita yang bagian tubuhnya sedang diperiksa oleh seorang tabib. Dari pemeriksaan itu, sang tabib mengetahui bahwa wanita ini pembuluh darahnya terluka parah, juga energi dan darahnya berserakan. Ternyata wanita yang sedang diperiksa itu adalah ibu dari anak kecil yang Sayu selamatkan. Mendengar hasil dari diagnosis dari sang tabib, anak kecil itu menjadi sangat cemas kepada ibunya. Melihat itu, Sayu yang curiga berkata, "Apa yang membuatnya sulit? Apakah karena keahlianmu atau karena uang?" Mendengar itu, keringat dingin pun keluar dari wajah sang tabib. Ia meyakinkan bahwa ia adalah tabib terbaik di Shenyang. Ia mematenkan bahwa tidak mungkin aku tidak bisa mengobatinya. Tapi, ia butuh ginseng liar dan beberapa obat langka juga. Belum selesai ia berbicara, Sayu langsung meletakkan satu bongkah emas di hadapannya. Jadi karena uang, ucap Sayu. Tolong bantu dia, tidak peduli berapa biayanya. Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, kamu harus menyembuhkannya. Melihat satu bongkah emas di hadapannya, tabib itu langsung menelan air liurnya. Tentu saja pasti, aku mempertaruhkan reputasiku. Aku pasti akan menyembuhkan wanita ini, ucap sang tabib, lalu ia meminta izin untuk membuat beberapa obat, dan akan kembali lagi esok hari. Menanggapi itu, Sayu hanya diam saja. Namun sang bocil, alias Oh Sungwoo, mulutnya bergetar hingga menangis. Ia terenyuh melihat kebaikan dari orang yang telah menyelamatkannya. Tidak hanya menolongnya, bahwa pahlawannya ini juga rela mengeluarkan hartanya hanya untuk menolong ibunya, yang bahkan orang yang baru ia kenal sesaat. "Kakak, aku berhutang budi padamu," ucap Oh Sungwoo yang menangis. Mendengar itu, Sayu hanya mempertanyakan nama dari Oh Sungwoo, karena jika anak ini juga berasal dari Goryeo, maka Sayu melarangnya untuk tidak menunjukkan air mata itu tanpa harus berpikir. "Sekarang pun, dan selamanya," ucap Sayu yang tersenyum. Sore itu, Sayu duduk di dekat jendela, dengan disuguhkan pemandangan gunung keluarga Moyong, yang disinari langit senja. Dengan wajah berpangkuh tangan, Sayu memandang ke arah gunung keluarga Moyong. Ia pun berpikir, menurutnya, ada banyak insiden yang tidak terkait yang mengarah pada keluarga Moyong. Mungkin tidak ada hubungannya dengan kejadian saat itu, ketika utusan Yuan menyeret kakak Muae ke Yuan. Tapi, kejadian tentang putri gurunya, dan juga menurut cerita Oh Sungwoo. Cerita kembali ke sebelumnya, di mana Sayu sedang bertanya kepada Oh Sungwoo, bagaimana itu bisa terjadi pada ibunya. Bocil itu pun menceritakan bahwa ibunya menghadapi kecelakaan yang tak terduga ketika sedang mencari ayahnya yang menghilang. Ayahnya sedang memediasi perdagangan antara Goryeo dan negara lain. Suatu hari, beberapa orang yang berdagang dengan ayahnya mulai menghilang satu persatu, dan pada akhirnya, orang-orang Goryeo yang bekerja dengan ayahnya mulai menghilang. Kemudian, ayahnya meminta keluarga Moyong, yang kebetulan memiliki koneksi dengannya, meminta untuk menemukan mereka. Tetapi mereka menolak, dan ayahnya juga hilang pada malam itu. Rumor mengatakan bahwa mereka diseret ke gua keluarga Moyong. Itulah cerita dari si bocil. Menurut Sayu, itu berarti ada banyak orang Goryeo yang ditahan di sana. Lalu ia menyebut kata tentang gua itu, dan matanya langsung melirik ke arah sebelahnya. "Bagaimana menurutmu, senior?"
Ucapnya bertanya kepada seseorang. Ternyata seseorang yang ia panggil senior, ialah Pak Tua Pengemis, si orang bijak. Orang bijak itu tersenyum, ia kagum dengan Sayu yang mengetahui keberadaannya, bahkan tanpa menoleh sedikitpun. Tidakkah akan setuju bahwa kamu adalah penatua yang paling bau sedunia? Ucap Sayu kepada si orang bijak. Bau pengemis, ucap si orang bijak yang langsung tertawa, terbahak-bahak. Menurutnya, tidak ada pujian yang lebih baik dari itu. Namun, melihat Sayu yang sedang termenung memikirkan sesuatu, ia pun bertanya tentang hal apa yang Sayu pikirkan. Mendengar pertanyaan itu, Sayu langsung saja berkata bahwa ia tahu percakapannya dengan Oh Sung-woo didengar dari atas atap. Percakapan tentang hilangnya orang-orang Goryeo. Karena aksi mengupingnya telah diketahui, akhirnya orang bijak bercerita bahwa hilangnya orang-orang Goryeo bukanlah hal baru. Ini sudah sering terjadi di Shenyang dan seluruh provinsi Liaoning sejak 20 tahun yang lalu. Gibang sudah melakukan penyelidikan pada saat itu, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, kita berpikir bahwa keluarga Moyong mungkin terlibat dalam insiden itu. Tapi itu gagal ketika keluarga Moyong mengumumkan penutupan pintu sekte mereka tepat pada waktunya. Sedikit penjelasan tentang sebutan Gebang, ialah semacam grup yang mengumpulkan informasi atau yang mereka sebut faksi publik, namun dari anggota para pengemis. Mendengar cerita itu, Sayu pun hanya mendesah bosan. Ia mendengar rumor bahwa informasi dari Gebang adalah yang terbaik di dunia. Namun menurutnya itu semua bohong. Mendengar faksinya yang diremehkan, orang bijak pun tersenyum karena ini semakin menarik. Ia pun berkata bahwa Sayu sangat tidak sabaran. Kembali ia jelaskan bahwa 20 tahun yang lalu, memang kami tidak menemukan apa-apa. Tetapi berbeda dengan sekarang, kami tahu banyak misalnya, lokasi gua yang kamu cari. Mendengar itu, Sayu pun langsung melirik ke arah orang bijak, tertarik dengan informasi yang ia cari. Melihat Sayu yang tertarik dengan umpannya, orang bijak itu pun tertawa dan mengatakan hanya sebatas itu yang bisa ia katakan secara gratis. Namun ia akan memberitahukan semua informasi, kecuali ia dibayar dengan harga yang wajar. Mendengar penawaran itu, Sayu pun mengajukan apakah sebuah kesepakatan. Menurut orang bijak, bahwa ini adalah prinsip dari Gebang. Belum sempat mereka membuat kesepakatan, tiba-tiba terdengar suara pelayan menyambut tamu yang datang. Mendengar itu, Sayu dan orang bijak langsung menoleh ke arah seseorang yang masuk ke dalam kedai. Melihat itu, orang bijak menjelaskan kepada Sayu bahwa ini sebuah kejutan. Cheol Murin, yang dijuluki bakat kebajikan angin utara, salah satu dari 2 orang suci, 3 tiran dan 4 kehormatan, bintang yang sedang naik daun dari grup itu, dan salah satu dari 3 orang hebat, dengan keterampilan luar biasa. 9 pusat, 5 liga naga, dan liga singa adalah 3 kelompok paling kuat, yang disebut 3 pilar utama dari asosiasi bela diri besi. Di antara mereka semua, aku tidak percaya tuan muda dari liga singa datang ke sini secara pribadi. Sekarang, aku melihat betapa dia khawatir tentang bentrokan antara desa Deryok dan keluarga Moyong. Mendengar penjelasan itu semua, Sayu pun akhirnya mengetahui orang yang dijuluki sebagai bakat kebajikan angin utara. Namun, langkah dari Cheol Murin terhenti ketika ada seseorang yang menyapa dari belakangnya. Lama tidak bertemu, Master, ucap orang di belakangnya. Cheol Murin pun menoleh ke belakang. Ia melihat orang yang menyapanya itu ialah Moyong Gun Seong. Moyong Gun Seong menyapa dengan gestur khas dunia murim. Lalu, dengan basa-basinya, ia memuji bakat luar biasa dari orang yang dijuluki bakat kebajikan angin utara. Dan ia merasa terhormat karena mau mengunjungi daerah yang terpencil ini. Mendengar kata-kata itu, dengan raut wajah malas Cheol Murin, balas menyapanya kembali. Sambil mempersilahkan untuk duduk, Moyong Gun Seong ingin mengatakan sesuatu. Sambil ia meminta izin menawarkan minuman, seolah paham akan niat dari Moyong Gun Seong, Cheol Murin pun berterima kasih atas kebaikannya. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa ia sudah memiliki seorang pendamping, jadi ia pun meminta maaf. Mendengar itu, Moyong Gun Seong pun bingung dengan seseorang yang disebut sebagai pendamping. Lalu Cheol Murin memberi hormat dan memperkenalkan dirinya kepada Patriark Hong yang disebut orang bijak dari Gebang. Mendengar sapaan penuh hormat itu, orang bijak pun tersenyum senang, sebab Cheol Murin mengenalnya. Cheol Murin pun menjelaskan bahwa ia mendengar desas-desus bahwa Anda mulai tinggal di Shenyang sejak 10 tahun yang lalu. Mendengar percakapan itu, Moyong Gun Seong jiwanya terguncang, bagaikan tersambar petir. Ternyata selama ini, keluarga Moyong tidak mengetahui adanya patriark yang disebut orang bijak di Gebang, dan dia sudah berada lama di Shenyang. Menurutnya, ini sungguh memalukan, sebab orang ini telah tinggal di Shenyang selama 10 tahun, dan bahkan ia tidak tahu keberadaannya.
Sepertinya keluarga Moyong tidak mengetahuinya, ucap Cheol Murin yang menyindir. Sedangkan Moyong Gun Seong saat ini sedang mengernyitkan dahi. Tanda ia sedang berpikir sangat keras. Namun, tidak lama kemudian, Moyong Gun Seong langsung memberi salam kepada Patriark Hong dan memperkenalkan dirinya dari keluarga Moyong. Ia pun berkata, "Seharusnya saya sudah menyapa Anda sejak lama. Terimalah salam saya," ucapnya. Dengan gestur tubuh yang memberi hormat khas, ahli praktisi bela diri. Melihat hal-hal yang telah terjadi, dengan ragu Sayu berkata dengan sopan, "Kamu tinggal di kamar kecil, tapi ternyata kau seorang patriark." Mendengar itu, orang bijak tertawa bangga, sebab sekarang Sayu sudah tahu betapa menakjubkan dirinya. Namun di sela-sela pembicaraan mereka, Moyong Gun Seong bertanya kepada Cheol Murin, jika ada bentrokan yang tak terhindarkan antara keluarga Moyong dan desa Daeryok, apa yang akan dilakukan oleh bakat kebajikan angin utara, alias Cheol Murin? Menjawab pertanyaan itu, Cheol Murin mengatakan bahwa pedang tiran yang tak tertandingi berharap tidak akan ada konflik antara keluarga Moyong dan desa Daeryok. Juga segala sesuatu yang terjadi di Shenyang disebabkan oleh seseorang, jadi dia khawatir itu direncanakan. Gelar pedang tiran yang tak tertandingi ini adalah gelar kepala dari Liga Singa. Mendengar jawaban itu, Moyong Gun Seong mempertanyakan keraguan pemimpin mereka kepada keluarganya. Mendengar itu, Cheol Murin menyangkalnya, dan ia berharap tidak demikian. Moyong Gun Seong yang sudah paham, lalu ia pun izin pamit untuk pergi. Sebelum ia melangkah keluar, ia pun berpesan, "Cheol Murin, tolong jaga dirimu. Malam di Shenyang berbahaya." Mendengar ancaman yang halus itu, Cheol Murin menjawab bahwa ia akan mengingatnya. Di pintu luar, Moyong Gun Seong bergumam, "Dia tidak ingin ada konflik, dia pikir aku takut, itu lucu." Cheol Murin, hari ini akan menjadi hari terakhirmu. Singkat cerita, Moyong Gun Seong pun pergi. Sedangkan Cheol Murin berbincang dengan orang bijak. Mulai dari sini, orang bijak akan berganti panggilan menjadi Penatua Hong. Dalam perbincangan itu, Penatua Hong bertanya kabar dari ayah Cheol Murin. Cheol Murin mengatakan bahwa ayahnya baik-baik saja. Lalu ia memuji Penatua Hong, yang terlihat lebih muda dari 10 tahun yang lalu. Mendengar perbincangan mereka berdua, Sayu yang ada di sana pun berpikir, seseorang yang dipanggil tiran pedang yang tak tertandingi, Cheol Museong. Seperti yang dikatakan tetua di Biro Kuda Besi, dia adalah salah satu dari 3 yang terbaik. Namun, isi pikirannya itu terpotong ketika Cheol Murin, yang menyapa Sayu dan memperkenalkan dirinya kepada Sayu. "Senang berkenalan denganmu. Aku Cheol Murin dari Liga Singa," ucapnya. Mendengar itu, Sayu juga langsung memperkenalkan namanya tanpa memberitahukan dari mana asal dia berada. Sambil mengernyitkan dahi, Cheol Murin menyadari bahwa ia tidak bisa merasakan energi ki dari tubuh Sayu. Apakah dia mungkin seorang master yang bisa mengendalikan auranya? Lagi pula, ia harus mewaspadainya, sebab dia bersama Penatua Hong. Lalu Penatua Hong bertanya kepada bakat kebajikan angin utara, "Tampaknya kamu memiliki 2 alasan mengapa kamu datang menemuiku. Apakah informasi tentang keluarga Moyong? Jika bukan itu, maka kamu berharap Gebang tidak akan terlibat dalam bentrokan ini." "Yang mana?" tanya Penatua Hong. Cheol Murin pun mengaku terkejut dengan banyaknya informasi yang dimiliki Gebang. Namun ia berkata bahwa ayahnya hanya ingin melakukan yang terbaik untuk menghentikan pertarungan antara desa Daeryok dan keluarga Moyong. Sambil menopang dagu, Penatua Hong menilai dari perspektif Liga Singa. Pejabat desa Daeryok juga memiliki keadaan mereka sendiri. Ia juga menyuruh untuk perlu memeriksa situasi dari Liga Lima Naga. Menurutnya yang terbaik saat ini ialah menghindari perang. Jika itu yang dikatakan oleh tiran yang tak tertandingi, maka ia mengerti, dan ia berjanji bahwa Gebang tidak akan terlibat dalam hal ini. "Ya, kecuali mereka tidak memiliki keluhan," ucap Penatua Hong. Mendengar jawaban Penatua Hong, Cheol Murin pun tertawa. Ia mengaku bahwa ia tidak mungkin memiliki keluhan itu. Karena tujuannya sudah tercapai, ia pun segera memberi hormat dan izin pamit dari hadapan Penatua Hong. Spending the night in Dixon. Di perjalanannya ia menyadari dari arah belakang terdengar langkah kaki yang menyusul mendekat, lalu Cheol Murin pun menyapa. "Lama tidak bertemu, Kepala Desa Daeryok," ucapnya kepada 3 sosok di belakangnya. Pemimpin Daeryokbo, Man Guangwu bertanya, apakah Cheol Murin sudah mengetahui tujuan dari keluarga Moyong? Menjawab pertanyaan itu, Cheol Murin mengatakan bahwa mereka berhenti bernegosiasi dengan keluarga Moyong. Mereka juga tidak ingin campur tangan dalam kasus ini, dan mereka juga tidak meragukan siapapun. Jadi apa maksud
dari kebajikan angin utara? Tanya Man Songhyun. Cheol Murin menjelaskan, jika pertempuran dengan keluarga Moyong tidak bisa dihindari, maka akan lebih baik untuk mengakhirinya dengan lebih cepat. Ayo pergi dan menerima warisan dari punggung utara yang besar, ucapnya. Lalu mereka pun bersama-sama berjalan menuju ke kediaman keluarga Moyong, disertai para Chusaljo yang mengikut dari arah belakangnya. Sedangkan di lantai atas kedai, Sayu dan Penatua Hong mengamati kepergian mereka. Lalu Penatua Hong bertanya, apakah mungkin Sayu akan melakukannya pada malam ini? Yah, sepertinya ini akan menjadi malam yang panjang. Namun, menurut Sayu, ini adalah kesempatan yang baik untuk menyusup selama periode kekacauan. Lalu ia segera melesat pergi. Melihat Sayu yang seketika pergi, Penatua Hong pun memanggil, sebab ia ingin mereka pergi bersama. Singkat cerita, di kediaman keluarga Moyong, di mana Moyong Gunsong melapor kepada sang ayah, seperti yang diharapkan ayah, niat mereka jelas, ucap Moyong Gunsong. Mendengar laporan itu, sang ayah pun menyimpulkan bahwa Liga Singa berafiliasi dengan desa Deryok. Mereka datang hanya karena konflik antara keluarga Moyong dan desa Deryok. Mereka pasti mengincar warisan Great Northridge, seperti yang aku harapkan. Moyong Gunseong pun menambahkan bahwa ada lebih dari itu, orang bijak dari Gebang ada di Shenyang. Namun dia berjanji tidak akan ikut campur tangan dalam bentrokan desa Deryok, tetapi akan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Menurut sang ayah, jika Gebang terlibat, maka kita akan langsung menanganinya. Hari ini, keluarga Moyong akan menandai hari terpenting dalam sejarahnya. Dengan penuh semangat, ia berkata bahwa kita akan membuat batu loncatan dan tidak akan menjadi perbatasan distrik pusat. Ketua Liga Lima Naga, ayo maju dan berdiri di puncak Asosiasi Bela Diri Besi. Saatnya memusnahkan mereka dengan sepasang senjata ini, dan aku akan menjaga seluruh dunia ini di bawah kakinya. Singkat cerita, malam itu di bawah sinar rembulan yang indah, Sayu sudah berada di wilayah kediaman keluarga Moyong. Dari atas atap, ia bisa melihat rombongan dari Biro Kuda Besi. Di antara rombongan itu, ia melihat ke arah Mak Goyeo, orang yang ia panggil kakak. Ia pun lega melihat mereka semua baik-baik saja, dan berharap mereka tidak terlibat dalam pertarungan antara dua keluarga. Tiba-tiba dari arah belakang, muncullah Penatua Hong yang sudah berhasil menyusul. Dari atas sana, ia memperhatikan area di sekitar bawah, di mana terlihat sisa-sisa pertempuran dan mayat-mayat antara dua belah pihak yang sedang berperang. Melihat itu, Penatua Hong mengatakan bahwa hanya burung gagak yang bisa makan. Lalu mereka berdua pun menyusup semakin dalam, sambil melewati mayat-mayat yang sedang menjadi santapan para burung gagak. Penatua Hong kembali berkata, jika ia tahu ini adalah tujuan keluarga Moyong, maka kita akan datang sedikit lebih cepat. Jika kita melakukannya, tragedi ini tidak akan terjadi. Mendengar itu, Sayu hanya menanggapinya dengan santai. Ia mengatakan, seni bela diriku bukan untuk menyelamatkan orang, dan merekalah yang bertarung lebih dulu, yang membuat kita menjadi mudah. Mendengar jawaban dari Sayu, Penatua Hong membelalak kaget. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya. Kamu, jangan bilang kau sudah meramalkan semua ini, tanya Penatua Hong. Singkat waktu, akhirnya mereka berdua sampai di tempat tujuannya di Gua Punggungan Utara. Di depan pintu, mereka bisa melihat asap putih yang keluar dari dalam gua. Dari arah luar, mereka sedang mengamati sesuatu yang terjadi di dalam gua.